Hai Besti Quran, welcome to Tafsir Jalalain series, selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-adhan ar-wajihah, wal uqul ar-rashidah, wal qulub az-zakiyah. Allahumma faqihna fid din, wa alimna ta'wil. Teman-teman sekalian, Besti Quran, kita akan lanjutkan tafsir Al-Jalalain, sebuah kitab karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Muzammil. Terakhir kita sudah membahas ayat 1 hingga 7 dari surah Al-Muzammil yang terdiri dari 20 ayat. Kita akan lanjutkan pada malam hari ini, pada momen kali ini. Mari kita lihat Maktabah Syamilah. Baik, kita mulai dari tempat kita berakhir kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad di waktu siang aktivitas yang begitu panjang. Tasarrufan fi ishghalika. Kegiatan dalam kesibukan harianmu. La tafrughu fihi li tilawatil Qur'an. Di mana engkau tidak bisa fokus mengkhususkan waktu yang khusus di dalam waktu siang atau dalam kesibukan itu untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya kita mesti bangun di waktu malam, belajar untuk membaca Al-Quran bersama ketika sholat malam. Kita lanjut ke ayat yang ke-8. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Tafsirannya, wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu, maksudnya, qul bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fibtida'i qira'atika, pada permulaan bacaanmu terhadap Al-Quran. Jadi di sini, teman-teman sekalian, ketika kita berdiri sholat malam, baik itu setengah malam, atau sepertiga malam, atau 2/3 malam, nah pada saat itu kita membaca Al-Quran dan dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga menjadi sempurnalah peresapan dan penghayatan kita terhadap Al-Quran. Watabattal, dan berfokuslah. Tabattal di sini maknanya inqati', berputuslah. Dikatakan seseorang yang mutabattil atau al-batul adalah seseorang yang memutuskan fokus dari dunia dan mengkhususkan fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melepas jiwa dari aura atau pengaruh-pengaruh kecenderungan duniawi, sehingga memang benar-benar siap untuk bertemu dengan Allah dan menerima ajaran Al-Quran. Watabattal ilaihi tabtila, dan fokuslah kepada Allah dengan sebenar-benar fokus. Terputus dari pengaruh-pengaruh dan bisikan-bisikan kecenderungan dunia dan fokus pada berhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dari segi bahasa disampaikan lafaz tabtila yang tadi artinya sebenar-benar fokus itu adalah masdar dari kata battala. Ini bukan batala tapi battala yubattilu. Artinya memutus diri dari pikiran dunia. Nah, padahal kata kerjanya adalah tabattal. Kalau tabattal atau tabattala yatabattalu itu bentuk masdarnya adalah tabattal ilaihi tabattula. Semestinya begitu. Tapi kenapa didatangkan tabtila yang berasal dari kata battala yubattilu? Nah, jadi dia adalah masdar battala, ji'a bihi, didatangkan lafaz tabtila yang berasal dari battala, ri'ayatan lil fawasil, untuk menjaga
segi sastrawi dari akhiran-akhiran Al-Quran. Wa huwa malzumut tabattul. Dan tabtila sendiri itu adalah sesuatu yang sudah otomatis juga disematkan makna tabattul itu sendiri. Jadi tabtila dan tabattul itu memiliki makna yang sama, berdekatan dan persis. Oleh karenanya, untuk pemilihan kata di sini Allah memilihnya tabtila supaya seirama dengan ayat-ayat yang lainnya. Kalau kita baca kan ayat sebelumnya aqwamu qila sabahan tawila tabtila. Kalau tabattula lebih bagus karena sebelumnya tawila lebih bagus. Tabtila, nanti ayat berikutnya wakila. Ini istilahnya dalam ilmu Al-Quran, al-fawasil, itu adalah bagian akhir-akhir pemisah-misah ayat, bagian-bagian akhir ayat. Ini terdengar seperti sajak pada syair yang akhirannya itu berbunyi sama sehingga terasa indah. Kita lanjut ayat yang ke-9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Maksudnya Allah adalah Rabbul masyriqi wal maghrib. Tuhan timur dan Tuhan barat. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah Allah sebagai wakil yang memberikan perlindungan. Di sini ditafsirkan muwakkalan lahu umuruka. Disandarkan di sini bukan muwakkilan, benar, muwakkilan. Muwakkilan lahu umuruka. Allah diminta oleh Allah kepada Rasulullah SAW agar menjadikan Allah sebagai wakil yang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Nah, muwakkilan lahu umuruka, yaitu sambil menjadi seorang yang bertawakal, menyandarkan kepada Allah segala urusan-urusan kita. Kalau di sini Allah minta Nabi Muhammad SAW menjadikan Allah sebagai wakil, sebagai penolong, sambil Rasulullah itu meyakini, menyerahkan seluruh perkara-perkara hidupnya, seluruh urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini teman-teman sekalian, poin penting yang bisa kita ambil, ketika kita menyandarkan urusan kepada Allah, ketahuilah kita sedang menyandarkan urusan kepada Tuhan yang menciptakan dan merawat masyrik dan maghrib, timur dan barat seluruhnya. Dan dialah yang satu-satunya berhak untuk disembah. Oleh karenanya niscaya urusan yang kita titipkan kepada Allah itu akan terjamin, terjaga, dan Allah berikan hasil yang terbaik untuk kita. Nah, di sini Rasulullah yang akan dijadikan Nabi dan Rasul akan mengemban beban yang begitu berat, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat malam, berfokus kepada Allah, dan disampaikan di sini Allah adalah wa tabattal ilaihi tabtila. Allah tempat kita berfokus itu adalah pemilik dan pencipta sekaligus perawat dan penjaga bagi al-masyriq dan al-maghrib. Oleh karenanya kita jadikanlah Allah sebagai tempat pengharapan dan penyandaran kita, tempat kita bersandar. Lanjut ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Mereka maksudnya adalah kuffaru Makkah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah, min adzahum, dari celaan dan hal-hal buruk yang mereka timpakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahjurhum hajran jamila, dan biarkanlah mereka, jangan terlalu perhatikan, hajran jamila,
dengan pembiaran yang baik. Maksudnya, tinggalkan mereka dengan cara yang elegan. Karena Nabi Muhammad SAW hanya ditugaskan menyampaikan risalah. Ketika mendapati tindakan yang buruk, bahkan perlakuan yang kasar, celaan dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah, kata Allah, uhjurhum hajran jamilah. Kau sudah melaksanakan tugasmu, maka jagalah jarak dari mereka, atau biarkanlah mereka, tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang indah, yang elegan, yang baik. Di sini ditafsirkan la jaza'a fihi, di mana tidak ada rasa-rasa resah atau rasa-rasa ragu-ragu untuk melakukannya. Wa hadza qabla al-amri biqitalihim. Nah, perintah untuk bersabar ini dan menjauhi orang-orang kafir Quraisy ini, meninggalkan orang kafir Quraisy ini adalah perintah sebelum datangnya perintah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Jadi diminta oleh Allah bersabar. Dalam dakwah, ada momennya kita mesti bertahan dan fokus pada dakwah kita sambil tidak mendengarkan orang-orang yang memusuhi kita, bahkan kita diminta untuk meninggalkan mereka. Ada momennya kita memerangi mereka, apakah dengan argumen, atau kalau di Palestina berarti dengan senjata, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman sekalian menjadi nasihat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala ketika menitipkan qaulan saqila, risalah Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, Allah meminta Nabi Muhammad SAW menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah. Tabattal ilahi tabatila. Kemudian juga diminta untuk wasta'inu bis sabri. Meminta bantuan kepada Allah dengan cara bersabar, wassalah, dan mendirikan salat malam. Berfokus pada dakwah dan iman, maka itu akan membantu Nabi Muhammad SAW dan kita semua agar senantiasa mempertahankan keimanan kita dan orang yang ada di sekitar kita. Kita lanjut ke ayat yang 11. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Al-Muzammil ayat 11, Allah berfirman, وَذَرْنِي, dan biarkanlah aku, tafsirannya utrukni, biarkan atau tinggalkanlah aku, wal mukadzibina, beserta orang-orang yang mendustakan agama itu. Kalau di dalam kisah Rasul berarti orang-orang kafir Quraisy. Kalau dalam kisah kita di masa sekarang, maka kita serahkan orang-orang yang memusuhi agama Islam, yang memusuhi keimanan kita itu kepada Allah. Di sini al-mukazzibin secara bahasa adalah ataf alal maf'ul atau maf'ul ma'ah. Ataf dari kata dzar, tinggalkanlah aku dan tinggalkanlah orang-orang yang mendustakan agama. Itu maksud dari ataf, disambungkan dari segi bahasa, disambungkan kepada sesuatu yang bermakna objek, yaitu Allah. Allah diminta untuk ditinggalkan. Begitu juga maksudnya diserahkan, dibiarkan. Begitu juga orang-orang yang mendustakan agama. Tinggalkanlah, biarkan kami saja di sini yang berinteraksi, dan Allah langsung yang akan membalasi orang-orang yang mendustakan agama. Itu maksudnya. Au maf'ul ma'ah. Bisa juga wal mukazzibin ini dalam konteks bahasa sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah maf'ul yang terjadi beserta aktivitas yang terjadi sebelumnya. Di sini aktivitas yang terjadi sebelumnya adalah Allah meminta Nabi Muhammad untuk meninggalkan Allah, sendiri saja mengurus orang-orang yang mendustakan agama itu. Begitu juga pada saat itu ada keberadaan orang-orang yang mendustakan agama. Ini konsep bahasa teman-teman sekalian. Maksudnya, biarlah orang-orang itu tinggalkanlah aku bersama orang-orang yang mendustakan agama itu. Di sini diterangkan makna tafsirnya wal makna, dan maksudnya adalah ana kafikahum, aku adalah zat yang mencukupkanmu dari mereka. Wahum sonadidu Quraisy, dan mereka di sini adalah orang-orang pemberani dari Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang punya kekuatan. Ulin na'mati, orang-orang yang memiliki kenikmatan. Di sini ditafsirkan at-tana'um, merasakan kenikmatan hidup. Nah, pemuka-pemuka Quraisy itu mereka adalah orang-orang yang kaya, mereka adalah orang-orang yang punya martabat dan dihormati oleh kaumnya,
Mereka hidup penuh nikmat. Ulin na'mah, orang-orang yang merasakan kenikmatan at-tana'um, merasakan kenikmatan hidup. Nah, orang-orang pemberani yang punya nikmat itu, yang merasakan nikmat dunia yang aku berikan itu, wahai Muhammad, mereka menentangmu, biarkan aku bersama mereka. Wa mahilhum qalila, dan berikanlah waktu tenggang kepada mereka sedikit. Minaz zaman, berupa waktu. Faqutilu ba'da yasirin minhu bi Badrin. Dan terbukti ternyata emang sedikit diberikan tenggang oleh Allah. Akhirnya orang-orang Sonadid Quraisy itu, orang-orang pemberani Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad SAW itu, mereka pun ternyata terbunuh setelah beberapa waktu sedikit saja, semenjak Allah bilang tangguhkan dia sedikit. Sedikit dari waktu itu ternyata memang mereka pun terbunuh akhirnya di Badar, di perang Badar, dan mereka menjadi terhinakan. Dalam konteks kita sekarang, teman-teman sekalian, dalam berdakwah kita akan mendapati orang-orang yang bersikeras dan ingin mendegradasikan nilai-nilai agama yang kita bawa. Mereka bahkan merendahkan dengan cara yang tidak baik. Mereka menentang tanpa argumen-argumen yang terkadang masuk akal. Dan bahkan mereka juga menyerang dengan logistik perang seperti orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, para pendusta agama itu biarkan saja bersama Allah. Berikan mereka tenggang waktu sedikit saja, nanti biar Allah yang menetapkan takdir untuk mereka. Nah, orang-orang yang memusuhi kita nanti akan datang waktunya. Maka kita diminta di sini untuk fokus mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan berupa amal soleh, dakwah kepada keimanan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat 12. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya kami memiliki belenggu-belenggu. Ankalan di sini diterjemahkan quyudan. Belenggu-belenggu, pengikat-pengikat, thiqalan, yang begitu berat, yang berat-berat. Ankal kemudian diterangkan dia adalah bentuk plural atau jamak dari nikel, artinya ikatan, bikasrin nun, dengan mengkasrohkan nun, bacanya nikel. Jadi Allah sudah memiliki belenggu-belenggu yang siap mengikat mereka yang dulu memusuhimu, wahai Muhammad. Ketika mereka terbunuh di perang Badar, mereka langsung masuk dalam ikatan Allah, gitu ya. Langsung dapat hukuman fisik di alam barzah. Orang-orang yang memusuhi kita, umur mereka mungkin paling banyak 100 tahun. Tidak banyak yang lewat dari 100 tahun secara umum begitu. Atau mungkin 80 tahun, atau mungkin 70 tahun. Setelah itu sudah ditunggu oleh belenggu-belenggu Allah. Dan belenggu ini berat, gitu ya. Yang mungkin buat mereka menjadi sesak atau mungkin tercekik, wallahu a'lam. Apalagi yang disiapkan oleh Allah, wa jahima, dan juga di sisi Allah ada jahim. Jahim itu adalah naron muhriqatan. Jahima itu naron muhriqatan, api neraka yang membakar. Membakar tubuh, kulit, sampai ke jantung, gitu ya. Artinya, orang-orang yang mendustakan agama, dia akan dapat hadiah dari kami, gitu kata Allah. Kita lanjut ayat berikutnya, yang ke-13. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Tafsirannya, dan juga di sisi kami ada hadiah nih untuk orang-orang yang tadi mendustakan engkau, wahai Muhammad SAW. Konteksnya kan kufar Quraisy, tapi di konteks sekarang kita pikirin saja lah siapa kira-kira orang-orang yang mendustakan agama ini, gitu. Yang mendustakan risalah iman. Orang-orang yang bahkan diskreditkan atau mendegradasi nilai-nilai agama. Apa yang ada di sisi Allah untuk mereka? Hadiah berikutnya. Yang pertama kan ankalan, belenggu-belenggu. Yang kedua jahima, neraka yang membakar. Yang ketiga ta'aman za ghussah, makanan yang memiliki sifat mencekik. Nah, di sini dikatakan yaghassu bihi
fil halqi. Kalau di kamus itu yaghussu bihi fil halqi, atau yaghussu bihi fil halqi, maksudnya orang-orang kafir Quraisy itu ketika memakan makanan ini dia tercekik di tenggorokannya. Kalau dalam bahasa Arab, ghassa halquhu bit'am, tercekik tenggorokannya dengan makanan, itu maksudnya waqafa fi halqihi, makanan itu terhenti di tenggorokannya, walam yaqdir ala bal'ihi, dan dia tidak mampu untuk menelannya. Akhirnya makanan itu ya tersangkut di tenggorokan dan dia semacam tercekik. Apa itu? Di sini ditafsirkan wa huwa zakum, dan dia adalah buah zakum, awid dorya, atau pohon berduri, awil ghislin, atau kotoran, au syaukin, atau duri, min narin, dari neraka, la yakhruju wa la yanzil, yang dimana makanan tersebut berarti tidak keluar dan tidak pula turun, akhirnya tersumbat di dalam tubuh mereka. Mereka makan, udahlah yang mereka makan itu adalah yang buruk-buruk gitu ya, zakum. Buah zakum itu digambarkan seolah-olah dia tuh seperti kepala-kepala setan. Gimana itu bayangannya nggak tahu kita ya. Ada ad-dorya, pohon berduri, al-ghislin. Al-ghislin itu kotoran, syauk, duri dari neraka. Yang dia itu la yakhruj wa la yanzil, tidak keluar dan tidak pula turun. Jadi emang nyangkut berarti makanannya itu, mencekik. Wa adzaban alima. Hadiah berikutnya, siksaan yang pedih. Yang tadi aja udah menjadi siksaan teman-teman, tapi ini disebut secara khusus oleh Allah nih. Hadiah istimewa untuk orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan iman, mendustakan agama Islam. Azaban alima, azab yang pedih di sini dijelaskan mu'lima, azab yang membuat pedih, ziyadatan ala ma dzukira. Itu sebagai bentuk ekstra dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Karena yang sebelum itu udah pedih gitu ya. Apa tadi, ada ankala, belenggu-belenggu, kemudian jahima, api yang membakar, ta'aman zahussah, makanan yang mencekik, plus adzaban alima, liman kadzaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah ini diperuntukkan oleh Allah khusus ini untuk orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bentuk mendustakan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini? Orang-orang yang mengingkari cara hidup Rasulullah SAW sebagai cara hidup terbaik. Rasul mengajarkan kita cara bermuamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan uang, tentang riba, tentang zakat, tentang sedekah, wakaf. Rasul juga mengajarkan kita cara berinteraksi, dan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana dalam mengelola hubungan dan relasi dengan keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian kita merasa cara hidup kita adalah cara hidup terbaik, dan cara hidup Rasulullah SAW itu adalah cara hidup yang kuno, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Itu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan sampai kita, jangan sampai gitu ya, karena mendustakan Nabi Muhammad SAW, akhirnya disediakan 4 hadiah ini. Gitu. Kita berdoa oleh sekitar kita, orang-orang baik, itu Allah berikan taufik dan hidayah, terutama kita, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya adalah orang-orang yang membenarkan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sunnahnya, sehingga kita tidak sama dengan kufar Quraisy tadi. Gitu ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Hari bergetar, tuzalzal, digoncangkan, al-ardu, bumi, wal jibalu, dan gunung-gunung, wa kanatil jibalu kathiba, dan pada saat itu gunung-gunung menjadi kathiba. Apa arti kathiba? Romlan mujtami'an, seperti pasir yang bertumpuk. Artinya gunung-gunung itu berterbangan, seperti terbangnya pasir-pasir, saking lunak dan hancur leburnya pada saat itu. Jadi semacam tumpukan-tumpukan pasir, itu kathib. Mahila, apa arti mahila? Mahila itu berterbangan. Di sini ditafsirkan sa'ilan ba'da istima'ihi.
berterbangan setelah dia berkumpul gitu kan. Jadi gunung-gunung itu berkumpul berterbangan seperti itu. Lafaz mahila itu berasal dari kata hala yahilu. Asal katanya adalah mahyulun, kemudian dijadikan mahilun. Hala yahilu sendiri itu mungkin bisa diartikan, hala yahilu itu bisa diartikan kalau haul itu artinya kengerian. Hala yahilu itu seperti membuat terkejut atau membuat ngeri. Nah, di sini dalam bentuk mahyulun. Ini segi bahasa teman-teman sekalian. Mahyulun itu bentuk isim maf'ul, berarti dia menjadi makna objek, artinya sesuatu yang dibuat terkejut atau sesuatu yang diterbangkan. Asal katanya dari hala yahilu menjadi mahyulun. Tapi karena mahyulun sulit diucapkan, kilat ad-dhammatu 'alal ya, dinilai berat dhammah pada huruf ya ini, mahyul itu susah, maka nuqilat ilal ha, dipindahkanlah baris atau harakah kepada huruf ha, wa hudhifatil waw, dihapuskan wawnya, waw yang merupakan dihapuskan wawnya yang merupakan menjadi yang kedua dari dua hal yang sukun. Jadi kan kalau dipindahin jadinya mah, terus iya-nya sukun, wawnya juga sukun gitu kan. Akhirnya wawnya dihilangkan li ziyadatiha, karena waw itu memang sifatnya tambahan. Kalau aslinya kan hayala, waw itu tambahan maf'ul. Ini dalam konteks atau dalam segi bahasa ya teman-teman. Wa qulibatid dhammah kasrah, kemudian dhammah u tadi dijadikan kasrah di mujanasatil ya untuk penyesuaian huruf ya. Jadilah dia mahil. Intinya dari kata mahyul menjadi mahil, artinya sesuatu yang diterbangkan. Jadi coba bayangkan teman-teman sekalian, orang-orang yang dulu merasa gagah, kuat menentang agama ini, menentang Nabi Muhammad SAW, kita biarkan saja dia dengan Allah. Allah yang akan memberikan balasan. Kita berikan waktu sedikit saja, nanti mereka akan merasakan. Dan jikalau mereka bertemu dengan hukuman langsung seperti ini gitu ya, yang dimana bumi bergetar, bergoncang, pohon-pohon berterbangan, bukan pohon aja ya, tapi apa, gunung gitu ya, gunung-gunung berterbangan, gunung apakah gunung batu, gunung pohon dan lain sebagainya, itu seperti pasir-pasir yang berkumpul kemudian berterbangan. Maka bagaimana dengan balasan yang siap menantinya secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, person by person gitu ya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Tafsirnya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, rasulah, seorang utusan, seorang rasul. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, yaumal qiyamah. Tafsirannya, di hari kiamat kelak, bima yasduru minkum, terhadap hal-hal yang berasal dari diri kalian, minal isyan, berupa kemaksiatan. Jadi Rasul akan menjadi saksi nanti terhadap amalan-amalan buruk dan munkar yang dikerjakan orang-orang kafir Quraisy. Karena Rasulullah SAW membawa risalah dari Allah, membawa nasihat. Jika mereka ingkar, bahkan memusuhi, maka kelak Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Begitu juga terhadap orang-orang yang bermaksiat di akhir zaman ini. Nabi Muhammad SAW akan hadir, akan menyaksikan di antara umatnya siapa yang menentang ajaran Allah dan siapa yang mengikutinya. Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikutinya dan orang-orang sekitar kita. Kita ingin orang akhir zaman ini banyak yang menerima hidayah ya teman-teman sekalian, dan bersatu untuk memperjuangkan hidayah iman. Nah, di sini disampaikan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang utusan yang menjadi saksi di atas kalian di hari kiamat kelak, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, huwa Musa alaihi salatu wassalam. Dia adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lanjutan ayat berikutnya 16.
Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun pun ternyata berbuat maksiat terhadap putusan Allah tersebut, terhadap Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu, maka kami pun menghukumnya akhdan wabila, dengan hukuman dan siksaan yang berat. Syadida artinya berat. Jadi mengingkari, memusuhi agama ini itu nggak main-main teman-teman sekalian, apalagi sampai menertawakan agama, menganggap hal itu sepele, itu tidak sama sekali hal yang keren gitu ya. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Itu urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Azabnya nanti fa'akhadnahu akhdaw wabila. Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Lanjut ayat berikutnya. Ayat ini cukup panjang tafsirnya teman-teman. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimana mungkin kalian akan memelihara diri jikalau kalian itu kufur di dunia. Bagaimana mungkin kalian memelihara diri yauman, pada suatu hari, yaj'alul wildana shiba, yang hari tersebut membuat anak-anak beruban. Ini kita akan lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman sekalian di video berikutnya. Besti Quran, selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf atas kekurangan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.